sebagai insan K3 yang nanti akan bekerja dimanapun areanya, mereka harus tahu mengenai apa itu dokumen K3 yang memang harus diketahui secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Garuda ya, Garuda Crew. Hari ini atau kali ini kita akan membahas mengenai upgrade skill terkait dengan sistem pendokumentasian dalam lingkup K3. Bersama saya, Pak Edi Taqwa Dekardani, SKMM K3, atau bisa dipanggil dengan Pak Edi. Dalam sistem pendokumentasian K3 ini mungkin akan banyak sekali yang akan kita bahas, tapi memang fokusnya hanya di dalam pendokumentasian. Ada apa saja sih kira-kira di dalamnya? Pertama, bicara masalah struktur dokumen K3. Yang kedua, bicara masalah bagaimana sih penyusunan dalam prosedur K3 tersebut. Yang ketiga, seperti apa distribusi dan sosialisasi dokumen K3. Nah, di dalam struktur dokumen K3 ini nanti kita akan kenal nih, kira-kira ada dokumen apa saja yang kiranya rekan-rekan K3 atau K3 lovers ya, yang ada di lapangan ataupun di office dan sebagainya, membuat dan mengimplementasikan mengenai K3 itu sendiri. Bicara masalah dokumen K3 lagi, ini menjadi salah satu hal yang basic ya, hal yang dasar yang harus rekan-rekan K3 ketahui atau Garuda Crew ketahui. Karena apa? Sebagai insan K3 yang nanti akan bekerja dimanapun areanya, mereka harus tahu mengenai apa itu dokumen K3 yang memang harus diketahui secara maksimal. Seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke dalam struktur dokumen K3. Di dalam struktur dokumen K3 itu mungkin kita harus ketahui apa sih yang membuat dokumen K3 ini menjadi salah satu hal yang krusial atau hal yang penting untuk kita ketahui atau untuk kita mengerti, seperti itu. Dasar yang pertama mungkin kita bisa mengacu ke dalam ISO 45001-2018 sebenarnya. Selain dari 45001, masalah dokumentasi ini kita bisa mengacu di 9001 yang versi sebelumnya. Nah, untuk yang penguatan di dalam implementasi K3 tersebut, di sini kita ada di ISO 45001-2018. Ada di klausul berapa? Dia masuk dalam documented information, dalam klausul 7. Nah, apa sih yang ada di dalam informasi terdokumentasi tadi atau documented information? Dia berbicara masalah bagaimana sih organisasi ini harus menetapkan, memelihara informasi dengan media yang sesuai dalam bentuk informasi terdokumentasi. Artinya harus ada bukti di sini. Harus ada evidence yang mana rekan-rekan lakukan itu bisa ditunjukkan, atau kalau misalkan orang melakukan sesuatu ya, itu harus ada buktinya. Nah, salah satu contohnya bagaimana kita bisa mengetahui nih kalau misalkan suatu kondisi atau let's say APAR ya, atau alat pemadam api ringan, itu bagaimana kita mengetahui kalau APAR itu kondisinya bagus, kalau tidak ada dokumentasinya. Nah, salah satu bentuk dokumentasinya seperti apa? Yaitu berupa form atau record. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka akan memperluas, akan menginformasikan dan mengindikasikan bahwa APAR tersebut memang sudah dilakukan pengecekan dan sebagainya. Di dalam sistem manajemen K3 tadi, saya kembali lagi ke dalam ISO 45001. Ini merupakan salah satu standar internasional ya, yang memang perusahaan layaknya saat ini itu diwajibkan gitu. Diwajibkan dalam arti kata bagi setiap perusahaan yang memiliki klien atau yang memiliki dia punya pembeli dan sebagainya, di mana ISO tersebut itu diwajibkan atau diterapkan. Kembali lagi, ini merupakan persyaratan secara internasional. Di dalam sistem manajemen K3 tadi akan mencakup apa saja? Pertama, dokumentasi informasi yang diperlukan, dan informasi terdokumentasi tadi ditentukan oleh organisasi dengan keefektifan sistem. Artinya, perusahaan itu harus mengetahui nih, dia mau pakai sistemnya seperti apa dalam bentuk dokumentasinya tadi. Gitu. Karena untuk yang versi 2018 atau ISO yang rilis di versi 2015 ke atas, itu mereka sudah membagi menjadi dua sistem ya sebutannya, atau dua klausul lah, gitu ya, subklausul, maintain and retain. Ada dokumentasi yang memang dia harus disetujui dengan dia ada buktinya, ada yang semuanya
memang hanya di dalam sebatas soft file. Nah, selain tadi kita sebutkan syarat standar secara internasional. Lalu di Indonesia bagaimana penerapannya? Di Indonesia sendiri kita mengacu ke dalam PP 50 tahun 2012. Nah, di sini dia ada 12 elemen ya, di mana salah satu elemennya nanti bicara masalah pendokumentasian. Pendokumentasian ini merupakan unsur utama nih dari setiap sistem manajemen yang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dari customer atau pelanggan. Jadi kembali lagi, setiap perusahaan pasti akan menghasilkan sesuatu, entah dia produknya berupa memang benar-benar produk ataupun berupa jasa. Ya. Nah, dari hasil dari produk yang dihasilkan tadi, ya ataupun jasa yang dihasilkan, pasti kan nanti ada feedback, ada kebutuhan, ada requirement. Nah, itulah yang nanti menjadi standar atau menjadi syarat gitu kan untuk diterapkannya ini tadi. Dan kembali lagi dalam siklusnya PDCA cycle, plan, do, check, and action, di mana di situ ada checking ya. Checkingnya di situ nanti ada masalah evaluasi dan juga ada masalah terkait dengan audit. Salah satu concern dari audit pasti akan melihat di mana bentuk dokumennya. Kembali lagi ke dalam persyaratan PP nomor 50 tahun 2012 ini tadi, di mana sistem manajemen K3 akan mendukung kesadaran semua tenaga kerja dan rangka mencapai tujuan dan evaluasi. Nah, kembali lagi kan terhadap sistem dan kinerja K3 itu sendiri. Jadi yang kita sebut dengan dokumentasi K3 itu bukan hanya sebatas ya udah kita buat, kita penuhi, enggak, tapi memang ada dasarnya. Satu dari persyaratan yang ada di Indonesia sendiri, yang kedua tadi secara internasional melalui ISO. Bicara masalah dokumentasi K3 lagi, di sini tadi kan saya informasikan perusahaan dibebaskan untuk mengatur, memelihara dalam bentuk pendokumentasiannya tadi ya. Nah, apa saja sih kira-kira dokumentasi yang boleh, bukan yang boleh saja, tapi yang memang harus disiapkan oleh perusahaan ya dalam hal K3 ini atau implementasi K3. Dia harus minimal tadi sistematika masalah kebijakan, tujuan maupun sasaran dari K3 itu sendiri. Bukan suatu hal yang mudah untuk membuat kebijakan karena memang melibatkan stakeholder ya yang memang ada di perusahaan tersebut, apalagi sampai menetapkan tujuan sampai dengan sasaran K3 tersebut. Ya. Yang kedua apalagi harus menguraikan sarana pencapaian tujuannya tadi. Dari sasaran keselamatan itu apa yang ditargetkan? Mau seperti apa sih K3 yang ingin diimplementasikan di perusahaan ini? Yang ketiga, harus ada pendokumentasian terkait dengan peranan, tanggung jawab, dan masalah dokumentasi itu sendiri berupa prosedur. Nah, harus ada yang memegang kendali. Ya, dalam hal ini adalah siapa yang responsibel terhadap dokumen-dokumen tersebut. Yang keempat, memberikan arahan mengenai dokumen terkait dan menguraikan unsur-unsur lainnya yang berhubungan. Seperti itu ya. Yang terakhir, menunjukkan bahwa unsur dari sistem manajemen K3 itu sesuai untuk perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi secara garis besar, perusahaan minimal mengeluarkan beberapa poin ya yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Nah, bicara masalah dokumentasi lagi, karena ini merupakan dasar dari pemahaman sistem ya dan bentuk mengkomunikasikannya juga, ini terbagi menjadi beberapa level. Kalau bicara masalah level ini lagi, sebenarnya kita kembali ke dalam sistem ISO sebelumnya ya. Karena memang yang menggarisbawahi di situ adalah di ISO 9001 seperti itu. Di sini mungkin saya sampaikan juga ada yang namanya manual, prosedur, dan juga instruksi kerja. Ya, yang terakhir nanti bisa masuk ke dalam formnya. Di mana manual ini merupakan salah satu concern yang menggarisbawahi ya. Di mana sebuah sistem itu harus diimplementasikan. Bentuknya adalah manual. Dia merupakan interaksi proses antara organisasi yang melibatkan semua pihak atau fungsi dalam organisasi tersebut. Dia memiliki sifat yang lebih umum. Jadi memang pada dasarnya manual itu hanya ada satu, khususnya untuk K3. Ya. Dengan adanya integrasi sistem saat ini, kembali lagi, manual ini nanti bisa dikembangkan. Jadi cukup dengan satu manual itu bisa masuk ke dalam beberapa sistem. Tapi pada dasarnya untuk semua sistem ya, baik itu sistem manajemen K3, sistem manajemen mutu, lingkungan dan sebagainya, itu memiliki satu manual. Berikutnya ada yang disebut sebagai prosedur, di mana di dalam satu manual pasti akan melahirkan beberapa prosedur. Nah, prosedur ini tadi akan mengikuti alur dari bagaimana perusahaan itu menjalankan usahanya ya
dari mulai awal sampai dengan akhir, dari mulai A sampai dengan Z. Nah, prosedur ini nanti akan mengacu nih rekan-rekan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Karena di dalamnya dimiliki aktivitas yang melibatkan banyak orang dari beberapa pihak atau fungsi. Dia akan lebih terperinci dan dari yang disebut dengan manual tadi. Karena biasanya gini, untuk satu departemen saja, itu prosedurnya akan berbeda dengan prosedur dari departemen lainnya. Karena memang harus terperinci dari masing-masing aktivitas dari masing-masing departemen yang ada di perusahaan tersebut. Barulah turun lagi ke bawah ada yang namanya sebagai instruksi kerja atau IK. Kalau instruksi kerja pasti akan lebih banyak lagi, tapi dia lebih banyak ke teknis atau masalah teknis atau aktivitas yang spesifik yang dilakukan oleh organisasi, ya. Kalau misalnya secara definisi kita bisa lihat ya aktivitas yang hanya dilakukan oleh satu orang fungsi, ya, dan dia pasti akan lebih rinci dari yang prosedur itu sendiri. Karena kalau untuk instruksi kerja biasanya lebih ke, ya tadi selain saya informasikan dia ke teknis, dia lebih banyak ke tahapan. Dimulai dari A, diakhiri sampai J, atau diakhiri sampai dengan I. Dan secara implementasinya atau kedudukannya sendiri, ya, memang kalau bicara masalah dokumen, 4 level dokumen, ya level 1 sampai dengan level 4, itu yang saat ini memang kita, sampai saat ini masih kita gunakan. Tapi secara sistem sendiri atau ISO system, kita tidak mengenal 4 level dokumen ini lagi. Nah, namun sebagai acuan kita dalam memenuhi pendokumentasian ini, kita boleh mengacu ke dalam 4 level dokumen ini. Dokumen level 1, dokumen level 2, dokumen level 3, sampai dengan dokumen level 4. Di mana di dalam dokumen level 1 ini kedudukannya memang paling tinggi, selain dia berisi ada manual, ada juga kebijakan di dalamnya tadi. Lalu ada dokumen level 2, itu turunnya tadi berupa prosedur. Lalu dokumen level 3, di sini ada IK. IK ini tidak sepenuhnya harus dibuat ya, jadi nanti menyesuaikan. Dan yang terakhir baru dokumen level 4, itu adalah form. Kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi ke dalam ISO system, level 1 dengan sampai level 3 itu masuknya kategori maintain, ya, artinya dokumen yang memang harus dibuat dan disiapkan. Bentuknya seperti apa, nanti kembali lagi ke perusahaan. Yang terakhir, itu baru adalah dokumen level 4 yang sudah diisi, yang sudah ada recordnya. Maka itu kita sebut sebagai formulir, checklist, dan sebagainya. Nah, kembali lagi tadi saya ada sedikit yang masih skip ya, belum saya informasikan. Sebenarnya dokumentasi-dokumentasi ini tadi masuk ke dalam sebuah sistem yang mungkin rekan-rekan ketahui, sistem manajemen K3 yang memang kita saat ini sedang pelajari ya, sedang kita informasikan, ini merupakan sebuah sistem yang menaungi implementasi dari K3 itu sendiri ya. Jadi akan ada banyak sistem di luar sana di mana masing-masing sistem itu pasti akan memiliki dokumentasi. Nah, yang kita bahas terkait dengan sistem manajemen K3. Oke, kita masuk ke dalam manualnya sendiri. Dokumen level 1 atau manual sistem manajemen K3. Karena tadi saya bilang ini adalah sebuah bentuk panduan, jadi ini harus dibuat pertama kali. Ya. Dan ini juga nanti akan menjadi evidence atau bukti bahwa perusahaan tersebut memang menerapkan sistem yang harus dibuat. Kalau misalnya kita bicara mengenai sistem manajemen K3 berdasarkan PP 50 2012, maka kita harus membuat manualnya tersendiri. Ya. Di dalam manual itu dia akan menginformasikan ya organisasi salah satunya gitu kan, salah satunya adalah kebijakan, organisasi, tanggung jawab sampai dengan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah cycle. Kita bisa mengacu saja ke dalam PDCA cycle, plan, do, check, and action. Jadi dalam PDCA cycle itu akan ada di dalam manual K3 tadi, seperti itu. Nah, kalau bicara masalah manual SMK3 ya tadi ya, sebelum dengan ISO 45001, sebelumnya kita gunakan OSAS ya 18001, di mana dia tadi mengubah gaya bahasa dari bahasa standar menjadi bahasa kerja. Jadi memang bicara masalah dokumen itu cukup lama, memang sudah cukup lama. Namun selama perkembangannya pasti akan mengikuti. Sama seperti yang sebelumnya saya bahas tadi di ISO 45001 2018, yang sebelumnya itu di OSAS 18001 versi 2007. Di dalam manual SMK3 ini juga nanti akan berisikan klausul ataupun uraian ataupun elemen yang menjelaskan mengenai ketentuan dan juga persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi
cukup banyak yang memang harus kita siapkan di dalam manual SMK3 ini tadi. Biasanya kontennya tadi akan mengacu, biasanya ya, ada yang mengacu ke dalam klausul yang ada di ISO, ataupun ada yang mengacu ke dalam 12 elemen yang ada di PP 50. Kalau bicara masalah manual, kembali lagi, nanti akan ada approval dan sebagainya, dan itu nanti akan diketahui oleh pimpinan, seperti itu ya. Turunan lagi dari yang namanya manual, itu ada yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Mungkin rekan-rekan sangat familiar dengan kata-kata SOP ya. Ini mau kerja A, mau kerja B, SOP-nya mana? Mau melakukan aktivitas A, B, SOP-nya mana? Nah, disinilah kita bahas apa itu SOP. Rekan-rekan bisa ketahui secara kepanjangan ya, SOP adalah Standard Operating Procedure ya. Istilah ini pasti menginformasikan mengenai langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan. Nanti di dalam SOP ini kembali lagi nih, ada juga masalah requirement atau persyaratan, ada masalah responsible, dan bagaimana melakukan aktivitas tersebut, dimulai dari apa sampai apa. Dia memang lebih general, lebih umum. Nanti ada jauh lebih spesifik lagi di dalam IK atau instruksi kerja. Kalau itu dia nanti setelah ini nanti kita akan bahas tadi IK-nya, dia akan jauh lebih spesifik. Nah, biasanya di dalam SOP ini juga nanti akan terbagi menjadi dua ya, prosedur administratif dan juga prosedur teknis. Kalau untuk prosedur administratif ini, dia biasanya pelaksananya akan lebih dari satu orang dan lintas bagian atau lintas jabatan. Artinya dengan satu prosedur bisa juga mengcover dari beberapa aktivitas di dalamnya atau yang beririsan. Contohnya dari SOP administratif ini adalah, nah salah satunya nih SOP penyelidikan insiden ya, atau incident investigation seperti itu. Karena tidak mungkin dalam melakukan investigasi hanya ada satu orang HSE, tidak mungkin. Jadi dia akan melibatkan beberapa unsur dan akan melibatkan beberapa departemen. Kalau bicara masalah insiden, lebih banyak lagi nanti yang harus kita siapkan. Ya. Sementara kalau untuk yang prosedur teknis, dia cirinya hanya dilaksanakan oleh satu orang. Dan seperti contohnya SOP pengoperasian tentang pemantauan atau monitoring, terus SOP tentang pengoperasian alat kerja dan sebagainya juga. Dia jauh lebih spesifik seperti itu, tapi berbeda dengan yang instruksi kerja tadi. Oke, berikutnya kita masuk ke dokumen level 3 yang disebut sebagai IK atau instruksi kerja. Hampir mirip dengan SOP secara teknis, tapi dia berbeda. IK ini kalau tadi SOP kita kenal, dia mungkin ada beberapa lembar di dalamnya, tapi kalau IK ini cukup 1 sampai dengan 2 lembar saja. Dia hanya menjelaskan step by step. Dan dia akan menginformasikan tadi ya lebih detail di dalamnya. Nah, ini salah satu contohnya penggunaan dari IK tadi digunakan oleh operator dalam mengerjakan aktivitasnya seperti pengoperasian mesin, pengoperasian alat dan sebagainya juga ya. Dia akan menginformasikan tahapan-tahapan aktivitas yang dilakukan. Kembali lagi nih saya ambil contoh tadi bicara masalah alat pemadam api ringan. Bagaimana cara menggunakan APAR? Nah, itu biasanya IK-nya sering ditempel. IK-nya berada di samping dari si dia punya APAR, ya, instruksi kerja ini tadi. Yang kita kenal adalah PASS ya, Pull Aim, Squeeze, and Sneeze, seperti itu. Nah, penomoran dokumen untuk IK ini tadi turunan dari penomoran dokumen dari SOP-nya, seperti itu. Jadi pada intinya kembali lagi, untuk yang dokumen tersebut ya, apalagi instruksi kerja, dia akan jauh lebih spesifik di dalam 3 level yang saya sebutkan tadi itu kalau kita masuk ke dalam ISO system, dia disebut sebagai maintain dokumen. Nah, yang terakhir ini kita sebut sebagai retain dokumen ya, atau dokumen level 4, salah satu contohnya. Dalam bentuk form, dalam bentuk checklist dan sebagainya juga. Ini merupakan sebuah lembaran ya, atau lembaran isian yang biasanya tadi akan turunan lagi dari si prosedur atau turunan dari si IK-nya tadi yang membuktikan bahwa prosedur-prosedur itu memang digunakan. Kita ambil contoh saja misalkan seperti ini. Dalam aplikasi ini tadi ya, salah satu contoh saya masih menggunakan perihal APAR ya. Bagaimana sih
dalam memaintain kita punya sistem proteksi aktif yang ada di perusahaan kita. Salah satunya adalah APAR, alat pemadam api ringan. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Maka dibuatlah prosedur untuk maintain dari maintain ataupun monitoring dari penggunaan sistem proteksi aktif, gitu ya. Salah satunya adalah APAR. Bagaimana kita bisa mengetahui ini bahwa APAR-nya dalam kondisi baik? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa APAR-nya ini bisa kita gunakan? Nah, kalau misalnya bisa kita gunakan atau bisa kita fungsikan, berarti kan ada pengecekannya. Kembali lagi ke PDCA cycle yang sebelumnya tadi, plan, do, check, and action. Harus ada evaluasinya, harus ada checkingnya. Bentuk checkingnya ini tadi seperti apa? Dalam kategori APAR tadi, yaitu pengecekan APAR-nya tadi. Dilakukan oleh siapa, apa yang di checklist, dan dilakukan berapa lama, seperti itu. Terus apakah dia berfungsi atau tidak, maka itu nanti semua dituangkan di dalam formulir. Ya. Jadi tidak hanya dia pengecekan dan sebagainya, tapi juga formulir ini berfungsi sebagai bukti bahwa kita benar-benar menjalankan prosedur ataupun manual yang ada di sistem kita, seperti itu. Dan ini tadi betul sekali, formulir ini yang sudah diisi disebut sebagai rekaman ya, yang saya bilang tadi, maintain and retain, dia kategori dari retain dokumen. Tanpa adanya approval, maka dokumen ini biasanya untuk masalah formulir atau checklist itu akan selalu ada approval, sign dari orang yang berkepentingan di dalamnya, gitu ya. Dan yang dikhawatirkan adalah atau nanti bisa menjadi temuan kalau misalkan approval tadi itu tidak di-approve atau tidak ada tanda tangannya. Gitu. Jadi perlu diwaspadai juga nih untuk informasi-informasi terkait dengan ini. Oke ya, berikutnya persyaratan mengenai dokumen ini tadi nih. Nah, berdasarkan peraturan terkait dengan K3, jadi ada yang disebut sebagai pengendalian dokumen dan ada yang disebut sebagai pengendalian administratif. Untuk yang pengendalian dokumen sendiri, ini dapat diidentifikasi sesuai dengan urutan tugas dan tanggung jawab di perusahaannya. Yang paling gampang deh, siapa sih kira-kira yang melakukan pengecekan APAR-nya? Apakah bisa OB, ataukah safety man, atau safety officer, atau safety manager? Nah, itu nanti diinformasikan di dalam prosedur tadi. Gitu ya. Yang kedua, dokumen ditinjau ulang secara berkala jika diperlukan dapat direvisi. Minimal sekali, dalam setahun sekali, ada nggak sih revisiannya itu? Dilakukan pengecekan. Yang ketiga, dokumen sebelum diterbitkan harus lebih disetujui oleh personal yang berwenang. Nah, ini penting banget nih. Kenapa dia harus disetujui oleh personal yang berwenang? Karena dokumen ini merupakan bentuk komunikasi, kembali lagi. Ya. Dia masuk dalam komunikasi, artinya ada dokumen tadi itu berjalan. Dokumen itu berjalan, harus mengetahui dari A, harus mengetahui dari B, sampai yang terakhir. Maka dia tadi harus disetujui. Lalu, jangan lupa dalam pengendalian dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja. Ini juga yang kadang kita sering temukan, bukan di office, tapi kebanyakan di lapangan. Karena dokumen revisi yang terakhir biasanya belum sampai nih. Dan ketika dilakukan audit, nah itu yang akan menjadi temuan. Jadi perlu diwaspadai untuk semua rekan-rekan dalam melakukan pengendalian dokumen. Pastikan semua dokumen yang turun atau yang keluar dan sudah diaplikasikan khususnya di lapangan dan sebagainya, itu sama versinya, versi yang dikeluarkan dari pusat. Seperti itu. Berikutnya adalah pengendalian administratif. Nah, prosedur harus ditinjau ulang secara berkala jika terjadi perubahan, apakah itu peralatan, proses, ataupun bahan baku, organisasi yang digunakan. Nah, jadi jangan sampai ini kembali lagi nih, seperti yang tadi, revisi 0, revisi 1, revisi 2, dan sebagainya. Jadi dia harus diketahui. Dan dalam administratif ini juga kita harus mengetahui ya, rekan-rekan, tidak boleh didistribusikan ke sembarang orang. Nanti kita akan bahas di situ. Oke. Dalam beberapa kriterianya di dalam sebuah dokumen ya atau prosedur lah minimal, itu minimal ada 12 poin di dalamnya. Yang pertama terkait dengan tanggal terbit, yang kedua terkait dengan nomor dokumen. Nah, kita bahas secara singkat. Tanggal terbit ini seperti apa sih Pak? Tanggal dokumen tersebut di-approve, disetujui, dan dibuat ya.
Yang kedua, nomor dokumen. Ini untuk memudahkan kita nih, untuk memudahkan kita bagaimana mengidentifikasi dokumen-dokumen itu tadi. Jadi nggak sembarangan dokumen, itu kita kasih nomor A, B, C, D, dan sebagainya. Nggak, tapi kita sesuaikan. Yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling bisa dipahami dan dimengerti. Jadi nggak usah panjang-panjang penomoran dokumen nih, sampai beberapa poin dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, referensi. Untuk dokumen kita ini menjadi sesuatu yang legal, maka kita harus punya referensi. Dan referensi ini biasanya lebih banyak mengacu ke dalam regulasi, standar, dan sebagainya juga. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini bagaimana? Responsible dari siapa sih yang mengawasi, siapa yang membuat, dan siapa yang melaksanakan dalam prosedur tersebut. Maka dari itu dia punya tanggung jawab di sini. Jadi ya kita bisa tahu nih, ini ada prosedur A. Siapa sih yang bertanggung jawab di dalamnya? Nah, di situ ada tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Lalu jangan lupa juga ada nomor revisi. Biasanya ini nanti di dalam header-nya ya, itu tanggal terbit, nomor dokumen, nomor revisi, itu semua nanti ada di dalam header-nya sebuah prosedur. Gitu. Lalu definisi. Nah ini salah satu hal concern juga. Kita harus tahu dokumen ini untuk dokumen apa, gitu kan? Maka dari itu harus diinformasikan definisinya, ya. Lalu approval, biasanya untuk approval ini ada di lembar pertama pengesahan ya untuk persetujuan ini. Bisa juga untuk di beberapa company itu di lembar terakhirnya atau bagian terakhirnya. Poin 8 adalah tujuan pembuatan dokumen. Nah, biasanya ada tujuan dulu, baru nanti definisi, terus nanti ada referensi, ada tanggung jawab, dan sebagainya. Halaman juga penting ya dong. Ini kan sama seperti kita membuat apapun tugas ya. Apalagi misalnya skripsi ya, tugas-tugas yang lainnya saja yang kita buat, itu pasti akan memiliki halaman, dan ini hal yang penting. Ada halaman berarti ada daftar isi, jangan lupa. Lalu judul dokumen, ya ini yang krusial juga nih. Kita nggak akan pernah tahu ini dokumen bentuknya apa gitu kan, kalau tidak ada judul dokumennya. Scope, biasanya scope of work, ruang lingkup dari prosedur ini kemana aja. Misalkan perusahaan, dia punya beberapa cabang, dia punya beberapa site. Ya harus dijelaskan di sana untuk satu company beserta semua site yang ada di dalamnya. Contohnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah uraian dokumen. Biasanya uraian dokumen ini nanti menginformasikan ya tadi dokumen ini fungsinya apa, isinya apa, terus bagaimana diterapkan dan sebagainya. Selanjutnya ini tadi masuk dalam kriteria dokumen tadi ya. Dokumen ini harus memiliki informasi ya, apakah dia dokumen induk, dokumen terkendali, uncontrol, dan sebagainya. Di dalam kriteria dokumen ini tadi ya, dalam bentuk kertas diberi stempel atau label ya sepertinya rekan-rekan mungkin sudah familiar ya melihat dokumen-dokumen tadi, apakah dia kontrol ataupun uncontrol. Terus ada juga dokumen yang dibuat dalam bentuk soft copy atau media intranet yang diberi label read only. Nah, ini juga salah satu bentuk pengendalian dokumen nih. Dalam dokumen ini tidak boleh didistribusikan ke siapa saja. Yang sering kalau di era kuliah mungkin ada beberapa ada satu mata kuliah ya, bicara masalah penelitian ya, di mana di situ juga nanti akan menginformasikan bahwa dokumen-dokumen kita ini itu tidak boleh beredar luas. Dan ada juga beberapa dokumen yang memang dia dikasih dengan password gitu. Itu juga sama dalam bentuk perlindungan dokumen. Lalu tujuan dokumen dibuat sebagai panduan, maka akan perlu secara jelas diidentifikasi kira-kira siapa saja sih yang akan menggunakan dokumen ini, ditempatkan di mana untuk dokumen-dokumen tersebut. Nah, lalu ada juga tanda terima dokumen yang dibuat sebagai bukti bahwa dokumen sudah didistribusikan. Kembali lagi tadi ya, di dalam responsible atau tanggung jawab itu pasti akan ada kemana dokumen ini harus didistribusikan. Jadi kalau rekan-rekan nanti membuat dokumen, dan sebagainya, itu harus sampai itu. Dan ketika memberikan dokumen tadi ya ke departemen atau ke kepala bagian dan sebagainya, ya, itu harus ada tanda terimanya. Karena tanda terima ini sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sudah didistribusikan. Berikutnya, tadi bicara masalah dokumen untuk yang maintain, lalu ada pengendalian untuk record atau rekaman. Nah, untuk pengendalian rekaman ini
dia secara penuh dia di bawah kendalinya dari sistem manajemen K3 tadi. Tergantung dari sistem yang digunakan. Karena kita bicara masalah sistem manajemen K3, maka dia akan satu-satunya bukti bahwa sistem manajemen K3 ini dilaksanakan. Kenapa? Karena memang benar-benar dilakukan, ada buktinya di sana. Salah satu contohnya apa tadi? Adanya tulisan tangan, approval, dan sebagainya juga. Dan dari rekaman ini juga kita dapat menentukan apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan persyaratan atau belum, serta ini menjadi sarana juga untuk perusahaan seberapa besar kesesuaian penerapan sistem manajemen K3-nya tadi. Nah, biasanya di dalam rekaman ini tadi, kita juga pasti akan melihat sejauh mana persyaratan eksternal yang disiapkan. Apalagi nih salah satu contohnya. Nah, misalnya teman-teman mengacu atau bergerak di bidang tambang, gitu ya. Pasti kan ada beberapa alat yang dilakukan inspeksi. Inspeksi ini saja tidak hanya sebatas dari internal perusahaan, dia juga bisa memanggil third party. Nah, apa bukti dari hasil inspeksi tadi dari third party? Yaitu berupa form yang sudah dilakukan inspeksinya itu, yang sudah ditandatangani, yang sudah diinformasikan ke departemen terkait dan sebagainya dan didistribusikan. Gitu ya. Yang kedua, rincian dari salah satu contoh ya, bicara masalah insiden investigasi, maka di situ nanti ada form yang harus diisi juga, seperti apa isinya, seperti apa kronologinya, bagaimana tindak lanjutnya. Lalu, risiko dari sumber bahaya. Ini kita bicara masalah manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini memang sangat cukup luas ya. Tapi kalau salah satu bentuk recordnya apa? Dia berupa form, kalau untuk yang PP50 kita bisa mengacu ke IBPR, tapi kalau untuk ISO System 45001 kita bisa mengacu ke HIRA DC dan sebagainya. Nah, itu nanti sama, setelah kita buat harus ada approval-nya kembali lagi. Setelah itu kegiatan pelatihan K3 dan sebagainya. Biasanya ini nanti dilengkapi dengan matrix training ya. Itu harus siapa saja departemennya, siapa saja orangnya, apa saja yang harus di training. Lalu informasi mengenai pemasok dan juga kontraktor. Biasanya kalau bicara masalah ini, pihak-pihak yang berkaitan atau di klausul 4 ya, itu di ISO 45001 maupun ISO lainnya, itu adalah pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan dengan si sistem tadi atau di perusahaannya itu. Setelah itu ada juga untuk kegiatan pengecekan, inspeksi, kalibrasi, pemeliharaan. Nah ini sama nih, ini semua butuh bukti atau eviden. Ya tadi evidennya berupa bisa tadi absensi, hasil dari inspeksinya, ataupun foto dan sebagainya juga. Nah bentuk rekaman ini juga salah satunya adalah bisa tadi berupa audit ya, dan juga tinjau ulang dari sistem manajemen K3. Oke. Berikutnya kita masuk ke dalam proses penyusunan prosedur K3. Bagaimana sih kira-kira untuk menyusun prosedur tadi? Perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian, ya, oleh Garuda Crew, ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya. Karena prosedur K3 ini cukup luas dan harus ada komunikasi antar departemen. Gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, semua bisa diselesaikan dengan baik. Jadi dalam pembuatan prosedur K3 ini tadi ya, kita harus melibatkan banyak orang ya, terutama untuk departemen-departemen terkait ke operasional atau ke produksi. Nah, itu yang biasanya nanti kita akan banyak berkomunikasi. Karena apa? Karena mereka yang tahu tahapannya, karena mereka yang tahu bagaimana kontrolnya juga. Kita hanya sebagai advisor untuk bisa membawa ke sesuai dengan prosedurnya, seperti itu. Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan requirement-nya, ya. Dan harus diperhatikan juga kita melihat, karena kembali lagi dalam melakukan aktivitas pasti kan ada manusianya itu sendiri, ada peralatan, ada juga bahan kimia dan sebagainya di dalam satu lingkungan. Maka risiko-risiko itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, kita untuk hal-hal seperti ini nanti kita akan masuk ke dalam manajemen risiko nih, ke risk matrix-nya. Kira-kira masuk ke kategori yang apa? Low, medium, ataupun high. Nah, kita harus mempertimbangkan tadi risiko ke manusia seperti apa, risiko ke alat bagaimana, maupun risiko ke lingkungan sekitar.
Selanjutnya juga perlu diperhatikan prosedur K3 ini tadi akan muncul ketika mulai mengenal pekerjaannya ya, dan sebagai pemenuhan hak asasi saat berada di tempat kerja. Kembali lagi ya ke Undang-Undang 170 bicara masalah keselamatan kerja, yang rekan-rekan ketahui bahwa K3 ini merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi, dan mengacu lagi nanti ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti itu. Berikutnya adalah dalam bentuk penulisannya. Jadi yang harus rekan-rekan ketahui dalam membuat sebuah prosedur itu tadi, rekan-rekan membuat prosedur ini prosedur untuk apa dulu. Nah, jadi kita harus tahu ya, ditempatkan di mana, siapa yang akan melakukannya, preference-nya dari mana, responsible-nya seperti apa, sampai prosedur ini bisa dijalankan ya. Nah, untuk urutan dalam pembuatannya, ya tadi kita harus tahu dulu ya penulisannya bagaimana, pemberian kodenya, terus untuk pembandingnya, untuk pemilihannya, perhitungan dan sebagainya juga, dan melibatkan orang dan sebagainya juga. Jadi kembali lagi seperti yang saya informasikan di awal, untuk membuat prosedur K3 jangan hanya orang HSE-nya saja atau orang safety-nya saja, tapi melibatkan beberapa unsur di dalamnya. Terus apa sih kira-kira manfaat dari prosedur ini tadi? Kembali lagi ya untuk K3, jadi kita manfaat dari prosedur K3 ini akan menciptakan, dia masuk ke dalam lagging indikator kita ya, untuk bagaimana kita mencegah agar semua karyawan itu tidak terjadinya insiden, apalagi sampai ke dalam eksiden, dan akan menciptakan rasa aman, memberikan rasa aman gitu untuk semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu apa lagi? Kalau dampak secara umumnya, mungkin kita akan memberikan banyak keuntungan nih bagi perusahaan, karena tidak akan mengeluarkan dana tambahan seperti kompensasi yang mengalami cedera ataupun sakit dan sebagainya juga. Dan pastinya juga akan memberikan label si perusahaan bahwa perusahaan ini aman. Perusahaan ini benar-benar menerapkan K3 yang menambah rasa aman bagi semua karyawan yang ada di dalamnya. Semua tugas dalam perusahaan juga akan berjalan secara efisien, efektif, dan juga terarah. Jadi dalam penerapan prosedur K3 ini tidak akan membuat banyak kebermanfaatan dan juga menjadi bukti bahwa sistem manajemen K3 itu diterapkan. Oke. Dan beberapa hal lainnya juga ya dalam menginformasikan dari prosedur K3 itu banyak sekali, dari tadi manfaatnya sudah, lalu tujuannya juga pastinya akan memberikan menerapkan prosedur kerja tadi ya, semua dapat berjalan sesuai dengan kita punya target atau lagging, dan aplikasinya berdasarkan dengan leading indikator yang kita siapkan dari target yang sudah kita sama-sama approve atau sama-sama capai. Lalu siapa saja nih kira-kira yang wajib mengetahui prosedur K3 tadi? Nah, kembali lagi dalam 170, Undang-Undang 170 atau Undang-Undang 13 2003 ya, di mana K3 itu merupakan hak ya, hak dan kewajiban untuk semua karyawan, maka semua karyawan tuh harus diinformasikan, harus terdistribusi. Banyak sekali bentuk peranannya, bentuk dokumen, bentuk media yang bisa kita sebarkan, bisa kita informasikan ke semua karyawan ya, terutama yang saat ini, era saat ini yang mungkin common kita lihat adalah distribusi menggunakan email. Yang kedua, kita juga bisa distribusi menggunakan sosial media, tapi dipastikan sosial media ini tidak keluar, artinya sosial media tersebut dibentuk memang untuk mempermudah dokumentasi atau distribusi dokumen di dalam sebuah perusahaan. Tidak semua perusahaan juga bisa menggunakan sosial media sebagai bentuk ini ya, distribusi dokumennya ya. Karena yang lebih safe itu biasanya mereka hanya menggunakan email dan sebagainya juga. Dan perusahaan juga melalui pengawas atau pengurus K3 wajib mengawasi dan bertanggung jawab pada semua prosedur, mulai dari pencegahan hingga penanganan. Kembali lagi ya ke tujuan utama dari penerapan K3 ini adalah kita semua merasakan tidak adanya insiden, kita semua merasakan bekerja secara aman, nyaman, seperti itu. Dan itu nanti dituangkan dalam sebuah prosedur dan approval dari manajemen. Lalu
Tadi kita sudah melihat siapa saja sih yang harus mengetahui. Tadi kan itu akan berkaitan terhadap responsibelnya ya atau tanggung jawabnya. Kita juga harus mengetahui nih bagaimana mengidentifikasi prosedur K3 tadi dengan cara seperti apa. Satu, kita kumpulkan informasi K3 di lapangan atau kita sering sebut sebagai WTS, Walk Through Survey. Bagaimana caranya? Kita berkeliling site atau berkeliling area ya dan melihat adanya dua kondisi, baik itu kondisi dari lingkungan ataupun kondisi dari tindakan atau dari pekerjanya itu sendiri. Ya. Kumpulkan semua informasi K3 sebanyak-banyaknya di sana. Yang kedua, identifikasikan potensi bahaya di lokasi kerja. Identifikasi potensi bahaya dari mana nih? Dari aktivitas, lalu dari area yang dilakukan, terus peralatan, ataupun bahan-bahan yang digunakan. Dari situ nanti kita akan melihat bagaimana bentuk potensi bahaya di lokasi kerja tersebut. Salah satu contoh, misalkan dia ada di laboratorium, pasti akan bermain dengan banyak bahan kimia. Berarti apa sih potensi bahayanya dari bahan kimia itu sendiri? Bagaimana dia bisa terhirup, ya, ataupun dia bisa tumpah, dia bisa pecah dan sebagainya, yang bisa mengkontaminasi ke pekerjanya. Lakukan penilaian risiko, jadi yang harus kita ketahui, dan K3 itu akan identik ya, akan identik terhadap risk management, atau kita kenal salah satu di dalamnya adalah matriks risiko. Kita punya sebuah pengalian ya antara risiko untuk mengetahui probability dan konsekuensinya, dan ini menjadi dasar dalam kita melakukan penilaian risiko itu sendiri ya, rekan-rekan ya. Lalu lakukan pemetaan SOP. Nah, aktivitas mana saja sih yang memungkinkan dia masuk ke dalam red zone, green zone, atau gray zone? Nah, itu nanti kita lakukan mapping untuk SOP-nya tadi. Barulah SOP tadi bisa kita susun dan finalisasi SOP beserta dokumen lainnya. Tadi ya, prosedur sampai dengan formulirnya. Tidak lupa juga, di sini kita dalam menerapkan prosedur itu tadi harus ada keterbaruan ya dari informasi terdokumentasi. Yang tadi dokumen ini apakah masih layak, masih berlaku di tahun-tahun berikutnya? Nah, itulah biasanya nanti akan dilakukan review dari dokumen ya. Review sistem pasti juga akan mereview dari manual, prosedur sampai dengan dokumen yang ada di bawahnya. Ini untuk beberapa poin yang bisa kita cek. Biasanya nanti lebih banyak di dalam operasional ya, atau step ataupun yang akan dibuat ataupun yang dijalankan dari prosedur tersebut. Lalu bagaimana bentuk dengan pengendalian informasinya? Biasanya organisasi atau hierarki organisasi yang nanti akan apakah masih berlaku atau tidak nih orang-orang yang ada di sana. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, apakah ada penambahan cabang ya atau site. Lalu bagaimana dengan ketersediaan dari sumber daya? Apakah ada penambahan lagi atau pengurangan dan sebagainya juga. Bagaimana bentuk dengan teknologinya? Nah, apakah tadi menggunakan kertas atau bisa hanya di paperless gitu kan? Semua by online, semua by soft copy. Nah, serta kerahasiaan dan klasifikasi dari keamanannya. Jadi penting juga untuk kita ketahui ya, meskipun saat ini semua serba digital, tapi ya semua ada plus dan minusnya antara kemajuan teknologi dan sebagainya. Dengan adanya digitalisasi, otomatis memang dokumen kita bisa menghemat ya atau paperless. Di sisi lain ada juga masalah keamanan, jadi security dari si dokumen-dokumen tadi secara online. Karena saat ini juga mungkin dengan berkembangnya era ya dan digitalisasi itu juga berkembang untuk bisa dilakukan pembobolan dan sebagainya. Ya, semua kembali lagi ke perusahaannya masing-masing bagaimana menerapkan dari sisi dokumennya tadi. Mau yang sifatnya tetap menggunakan kertas ataupun sifatnya yang paperless. Selanjutnya, dokumen tadi sudah kita coba buat, prosedur sudah kita coba buat. Lalu diapakan lagi nih prosedur ini? Mau diapakan? Sudah di-approve juga. Ingat, prosedur tidak hanya dibuat untuk dicek saja atau dilakukan, tapi harus diketahui. Nah, bentuk pengetahuannya seperti apa? Adanya distribusi ini tadi, distribusi dan sosialisasi dokumen K3, gitu ya.
Yang paling gampang deh, paling yang rekan-rekan mungkin banyak ketahui, misalkan masuk ke sebuah perusahaan, duduk nih di lobinya atau menunggu dulu di lobi. Biasanya apa sih yang sering terpampang di sana? Nah, satu, kebijakannya. Kedua, biasanya informasi-informasi terkait dengan safety leadership ataupun good practices dan sebagainya juga. Nah, itu biasanya sering terpampang. Nah, bicara masalah kebijakan, kembali lagi, itu salah satu bentuk tuh, kenapa sih mereka sering menaruhnya di lobi, mereka sering menaruhnya di tempat kita menunggu dan sebagainya, karena ini salah satu bentuk dari distribusi dokumen. Contoh gitu ya, bahwa kebijakan K3 ini harus diketahui oleh orang banyak, salah satunya adalah visitor. Dalam pendistribusian dokumen K3 ini tadi, kita harus menetapkan juga, kembali lagi nih, di role and responsible-nya. Lalu pemberian nomor dokumen, kita juga harus mencatat ya, dokumennya tadi dimulai dari apa, master list-nya seperti apa. Dan pastikan dokumen tidak dalam kondisi usang ataupun tidak valid. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana tugas dan tanggung jawab di prosedur, seperti itu ya. Dari mulai preparation, review, approval, serta administrator. Nah, organisasi akan dapat memutuskan peran dan tanggung jawab berdasarkan kebutuhan operasional. Biasanya kita bicara masalah manual, itu didistribusikannya kemana nih? Siapa yang harus tahu? Oh, yang menyiapkan siapa? Yang memonitor siapa? Approve siapa? Dan diadministratifkan ke siapa? Nanti rekan-rekan pasti akan banyak menemukan adanya dokumen kontrol. Ya. Biasanya orang tersebut yang punya tanggung jawab besar, peranan besar dalam mengkolek semua dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Gitu. Lalu ada prosedur, itu juga sama. Siapa yang harus menyiapkan, siapa yang mereview, lalu approve sampai dengan dia kembali lagi administrator, gitu ya. Sampai beberapa supporting dokumen lainnya tadi. Dalam pemberian atau penomoran dokumen, ya, ini kita yang tadi saya informasikan di awal juga, buat sesimpel mungkin lah, simple dan maksimal, dan jangan sampai mudah dibobol seperti itu. Nah, ini untuk beberapa penomorannya biasanya kita pakai XX, YY, ZZ ataupun dan sebagainya ya. Dan ini menginformasikan apa itu X, apa itu Y, apa itu Z. X itu biasanya masuk ke departemennya, Y itu biasanya masuk ke tipe dokumennya, Z biasanya serial number-nya atau nomornya. Nah, kalau XX biasanya dia departemen apa nih? Operation, QC, safety dan sebagainya. IE, IN, PC, SH dan sebagainya juga. Atau setelah itu kita masukkan tipe dokumennya. Ya tadi yang kita coba klasifikasikan, apakah dia ke manual, prosedur, form ataupun IK ya. Dan serial number-nya. Nah, misalnya salah satu contohnya untuk di quality QE WI 01 ataupun SH atau SHE, SHE, SOP 02 dan sebagainya juga. Untuk memudahkan lainnya, biasanya untuk yang prosedur, untuk form dan sebagainya akan mengikuti dari nomor prosedurnya itu sendiri. Jadi akan lebih mudah mengetahui di mana prosedurnya dan form turunannya. Nah, ini sama seperti master list-nya ya. Rekan-rekan harus membuat sebuah master list untuk memudahkan bahwa dokumen yang dibuat itu sesuai nih. Dimulai dari manual nomor berapa, bagaimana statusnya, distribusinya ke siapa, dan seterusnya sampai dengan form, gitu ya. Nah, akan memudahkan mengidentifikasi kita nih, apakah versi terbaru ataupun yang lama, dan mengidentifikasi apakah ada perubahan atau tidak. Dan akan memudahkan juga dalam identifikasi pada saat kita dilakukan audit sistem, gitu. Jadi kita mengetahui dokumennya apa saja, ada di mana, terus bisa menjelaskan dengan gamblang. Oke, tadi kan kita bicara masalah dokumen yang berlaku semua ya. Terus bagaimana nih dengan dokumen yang tidak berlaku atau tidak valid? Nah, untuk dokumen-dokumen tersebut harap diperhatikan, jangan dibuang sembarangan. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, atau Garuda Crew pernah melihat di sosial media, ada tuh dokumen rahasia, ya dalam arti kata itu hasil ujian dan sebagainya, tapi terdistribusi dijadikan bungkus gorengan. Nah, itu suatu hal yang salah. Ini kita bicara masalah umum ya. Nah, kalau bicara masalah spesifiknya di perusahaan, ini sangat terkendali.
Jadi dokumen-dokumen yang tidak berlaku biasanya dia nanti akan dimusnahkan atau disimpan terlebih dahulu, menyesuaikan dengan prosedur yang ada untuk pendokumentasian. Dan biasanya juga akan diberikan color stamps, watermark, color grade ya, ataupun grade ya, color printing ataupun nonaktifkan fitur cetak dan sebagainya, agar dokumen tersebut tidak tujuannya tidak terdistribusi ke lainnya. Oke, itu yang bicara masalah sistem pendokumentasian ya, sistem pendokumentasian K3 yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa sistem ini kita bicara masalah dokumentasi pasti akan mengacu ke dalam sebuah sistem. Nah, dapat saya simpulkan ya. Ketika mengacu ke dalam sebuah sistem, otomatis dokumennya minimal ada 3+1 ya. Ada manual, ada prosedur, IK, plus satunya tadi adalah form. Dan keempatnya ini saling berintegrasi. Harus dibuat, harus direview, harus di-approve, dijalankan, dan jangan lupa untuk ditindaklanjuti. Oke, cukup dari saya sekian yang dapat diinformasikan mengenai sistem pendokumentasian. Kita mengacu ke berikutnya lagi ya, untuk materi selanjutnya. Terima kasih.